Di sebuah kerajaan yang tersembunyi di balik selubung kabut pagi abadi dan dilindungi oleh bisikan angin lembut, berdirilah kerajaan Sylfandel. Nama Sylfandel sendiri seolah merangkum esensinya. Sylvan berarti hutan atau kayu, dan Del adalah lembah kecil yang teduh. Kerajaan ini adalah sebuah permata hijau, tempat di mana pepohonan menjulang tinggi seolah menyentuh langit dan sungai-sungai mengalir jernih laksana kristal cair. Di jantung kerajaan ini, di sebuah taman istana yang luas dan terawat dengan penuh kasih, tumbuhlah Yggdrasil muda. Bukan pohon sembarangan, ia adalah titisan dari pohon dunia legendaris, sebuah simbol kehidupan yang akarnya dipercaya menjalar, tak terlihat namun terasa, ke setiap sudut hutan, menghubungkan setiap makhluk hidup dalam satu jaringan energi yang agung. Di tengah keajaiban Sylfandel ini, hiduplah Putri Arwen. Namanya, Arwen, dalam bahasa kuno berarti gadis bangsawan atau putri mulia. Sebuah nama yang sangat sesuai dengan keanggunan dan kelembutan hatinya. Namun, bukan hanya darah birunya yang membuat Arwen istimewa. Sejak ia masih seorang kanak-kanak, Putri Arwen dianugerahi sebuah kemampuan langka dan ajaib oleh Sang Pencipta. Sentuhan tangannya mampu menyembuhkan tanaman yang sakit atau layu. Cukup dengan usapan lembut jemarinya, kelopak bunga yang terkulai akan kembali tegak, daun yang menguning akan berangsur pulih kehijauannya, dan ranting yang patah akan menemukan kekuatan untuk bertunas kembali. Kemampuan ini bukanlah sihir yang dipelajari, melainkan anugerah alami yang mengalir dari hatinya yang penuh cinta terhadap alam. Setiap pagi, Putri Arwen akan berjalan-jalan di taman istana, menyapa bunga-bunga, dan memberikan perhatian khusus pada Yggdrasil muda. Ia sering duduk di bawah rindangannya, merasakan denyut kehidupan pohon agung itu, seolah mereka berbagi napas yang sama. Rakyat Sylfandel sangat mencintai putri mereka, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya dan anugerah penyembuhannya yang seringkali membantu menjaga kesuburan kebun-kebun mereka. Yggdrasil muda sendiri adalah pusat spiritual dan ekologis kerajaan. Kesehatannya mencerminkan kesehatan seluruh hutan di Sylfandel. Jika Yggdrasil muda gagah dan subur, maka seluruh hutan akan bernyanyi dalam harmoni kehidupan. Sebaliknya, jika ia merana, maka kesuraman akan menyelimuti Sylfandel. Putri Arwen merasakan ikatan yang begitu kuat dengan pohon ini, sebuah koneksi batin yang melampaui pemahaman biasa. Ia percaya bahwa tugasnya adalah menjaga Yggdrasil muda, dan dengan demikian, menjaga seluruh kehidupan di kerajaannya. Kehidupan di Sylfandel berjalan damai dan sejahtera di bawah naungan Yggdrasil muda dan sentuhan penyembuh Putri Arwen. Alam memberikan kelimpahan, dan manusia hidup selaras dengannya, menghormati setiap helai daun dan tetes embun. Putri Arwen adalah simbol harapan dan penjaga keseimbangan, sebuah perwujudan dari cinta kasih alam itu sendiri. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, kedamaian ini akan terusik oleh bayangan kelam yang mengancam jantung kehidupan mereka. Musim berganti dengan irama yang biasa, namun suatu ketika, Putri Arwen mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Awalnya hanya firasat samar, seperti bisikan angin yang membawa aroma tak sedap yang asing. Kemudian, tanda-tanda fisik mulai muncul. Daun-daun di beberapa bagian hutan, yang biasanya hijau subur, mulai menguning sebelum waktunya, lalu rontok meninggalkan dahan-dahan yang meranggas dan rapuh. Tanah yang dulu gembur dan lembab kini terasa kering dan pecah-pecah, seolah kehausan yang tak terperi. Keheningan yang aneh mulai menyelimuti hutan. Nyanyian burung tak lagi seramai dulu, dan langkah kaki hewan-hewan hutan menjadi jarang terdengar. Putri Arwen menghabiskan hari-harinya berkeliling hutan, mencoba menyembuhkan setiap tanaman yang ditemuinya. Sentuhannya masih memiliki kekuatan, namun penyembuhan itu terasa lebih sulit dari biasanya. Tanaman yang ia sembuhkan hari ini, bisa kembali layu keesokan harinya. Ia merasakan ada kekuatan negatif yang lebih besar, sebuah penyakit yang sumbernya belum ia ketahui, menggerogoti vitalitas hutan dari dalam. Keputusasaan mulai menyelinap di hati sang putri,
Namun ia berusaha keras untuk tetap tegar demi rakyat dan kerajaannya. Kekhawatiran terbesar Arwen tertuju pada Yggdrasil muda. Ia mengunjungi pohon agung itu setiap hari, meletakkan tangannya di batangnya yang kokoh, mencoba merasakan denyut kehidupannya. Perlahan tapi pasti, ia merasakan perubahan yang menyedihkan. Aura cahaya lembut yang biasanya memancar dari Yggdrasil muda tampak meredup. Daun-daunnya yang dulu berkilau kini terlihat kusam dan beberapa mulai menunjukkan bercak-bercak kuning serupa dengan yang ia lihat di hutan. Ada semacam getaran lemah, seperti erangan kesakitan yang tak bersuara, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki ikatan batin sekuat Arwen. Berita tentang penyakit aneh ini menyebar ke seluruh Sylfandel, menimbulkan keresahan di antara penduduk. Para petani mengeluhkan hasil panen yang menurun drastis. Para pemburu kembali dengan tangan hampa karena hewan-hewan hutan banyak yang sakit atau menghilang. Sungai-sungai yang dulu jernih mulai terlihat keruh di beberapa tempat. Atmosfer keceriaan yang biasanya menyelimuti Sylfandel berganti menjadi kecemasan. Putri Arwen tahu, ia harus segera menemukan penyebab penyakit ini sebelum seluruh kerajaannya layu dan mati. Setiap malam, Arwen berdoa kepada Yang Kuasa, memohon petunjuk. Ia memandang Yggdrasil muda dari jendela kamarnya, melihat siluetnya yang kini tampak lebih rapuh di bawah sinar rembulan. Ia bersumpah dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan menemukan cara untuk menyembuhkan pohon kesayangannya dan seluruh hutan. Tanggung jawab itu terasa berat di pundaknya, namun cintanya pada alam memberinya kekuatan untuk tidak menyerah pada keputusasaan yang mengancam. Dalam keputusasaannya mencari jawaban, Putri Arwen teringat akan cerita-cerita lama tentang para druid, penjaga hutan kuno yang memiliki pengetahuan mendalam tentang rahasia alam. Ia memutuskan untuk mencari seorang druid tua yang konon masih tinggal terpencil di kedalaman hutan kelabu, sebuah bagian dari hutan Sylfandel yang jarang dijamah manusia karena medannya yang sulit dan penuh misteri. Setelah perjalanan beberapa hari yang melelahkan, Putri Arwen akhirnya menemukan gubuk sang druid, tersembunyi di antara akar-akar pohon raksasa dan lumut tebal. Sang druid, dengan janggut putih panjang menjuntai dan mata yang memancarkan kearifan zaman, menyambut Putri Arwen dengan tenang. Ia seolah sudah tahu tujuan kedatangan sang putri. Setelah Arwen menceritakan tentang penyakit yang melanda hutan dan penderitaan Yggdrasil muda, druid tua itu terdiam lama, matanya menerawang jauh seolah membaca lembaran takdir alam semesta. Udara di sekitar gubuk terasa berat, dipenuhi antisipasi akan apa yang akan diungkapkan oleh sang penjaga hutan. Akhirnya, druid tua itu berbicara dengan suara serak namun jelas. Ia menjelaskan bahwa Yggdrasil muda, seperti semua pohon besar, memiliki beberapa akar utama yang menjadi penyalur kehidupan dari bumi. Salah satu dari akar utama tersebut, yang terhubung dengan mata air suci dan tersembunyi jauh di dalam jantung hutan, telah diracuni. Racun itulah yang kini menyebar melalui jaringan akar Yggdrasil muda, menginfeksi seluruh pohon dan berdampak pada setiap sudut hutan yang terhubung dengannya. Mata air itu, yang dulu menjadi sumber kejernihan dan kehidupan, kini telah menjadi sumber petaka. Druid itu melanjutkan, mata air tersembunyi tersebut bukanlah tempat yang mudah dijangkau. Letaknya berada di wilayah hutan yang paling liar dan berbahaya, dijaga oleh rintangan alam dan mungkin juga oleh kekuatan lain yang tidak bersahabat. Ia memperingatkan Arwen bahwa perjalanan untuk menemukan dan menyembuhkan mata air itu akan sangat sulit dan penuh risiko. Namun, hanya dengan memurnikan kembali mata air dan menyembuhkan akar utama itulah Yggdrasil muda dan seluruh hutan Sylfandel bisa diselamatkan. Mendengar penjelasan sang druid, secercah harapan sekaligus ketakutan menyelimuti hati Putri Arwen. Misteri penyakit hutan kini mulai terkuak. Namun solusi yang ditawarkan menuntut keberanian dan pengorbanan besar. Meski demikian, tidak ada keraguan sedikit pun dalam dirinya. Ia mengucapkan terima kasih kepada druid tua atas petunjuknya, dan tekadnya semakin bulat. Ia akan melakukan perjalanan itu, apapun rintangannya, demi menyelamatkan rumahnya dan semua kehidupan di dalamnya.
Perkataan druid itu bergema di benaknya, menjadi kompas dalam misinya yang berbahaya. Menyadari betapa berbahayanya perjalanan yang akan dihadapinya, Putri Arwen tahu ia tidak bisa pergi sendirian. Saat ia sedang mempersiapkan perbekalan sederhana di taman istana, seekor beruang besar dengan bulu coklat lebat dan mata yang memancarkan kecerdasan mendekatinya. Beruang itu adalah Balan, sahabat lama Arwen, seekor makhluk hutan yang usianya tak terhitung dan kebijaksanaannya setara dengan para tetua. Balan, yang namanya mungkin berarti kekuatan atau beruang gagah dalam bahasa hutan kuno, seolah bisa memahami kesedihan dan tekad sang putri tanpa perlu kata-kata. Balan menawarkan diri untuk menemani Arwen dalam perjalanannya. Dengan geraman lembut dan tatapan mata yang penuh kesetiaan, ia meyakinkan sang putri bahwa ia akan menjadi pelindung dan penunjuk jalan. Arwen merasa sangat terharu dan bersyukur atas tawaran Balan. Kehadiran beruang bijak itu memberinya tambahan kekuatan dan rasa aman. Bersama-sama, mereka memulai perjalanan menuju kedalaman hutan yang belum pernah dijelajahi Arwen sebelumnya, mengikuti petunjuk samar yang diberikan oleh druid tua. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka harus melewati jalur setapak yang curam dan licin, menyeberangi sungai dengan arus deras, dan merambah hutan yang semakin lebat dan gelap. Suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan, dan bayangan-bayangan bergerak di kegelapan, menguji keberanian mereka. Namun, Balan dengan penciumannya yang tajam dan pengetahuannya tentang seluk-beluk hutan, selalu berhasil menemukan jalan yang paling aman. Ia juga melindungi Arwen dari beberapa hewan liar yang kurang bersahabat, cukup dengan geraman rendahnya yang menggetarkan. Putri Arwen, meskipun fisiknya mulai lelah, tidak pernah mengeluh. Setiap kali melihat tanaman layu atau hewan sakit di sepanjang jalan, tekadnya justru semakin membara. Ia menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk memberikan sentuhan penyembuh sebisanya, meskipun ia tahu itu hanya pertolongan sementara sebelum sumber utama penyakit diatasi. Balan seringkali menatapnya dengan pandangan yang penuh kekaguman akan keteguhan hati sang putri. Mereka saling menguatkan, berbagi keheningan yang penuh pengertian, dan terus melangkah maju. Setelah berhari-hari perjalanan yang menguras tenaga dan mental, mereka mulai merasakan perubahan di udara. Aroma tanah basah yang sehat mulai tergantikan oleh bau logam yang aneh dan menusuk hidung. Suara alam yang biasanya merdu kini tercemar oleh dentuman-dentuman ritmis yang asing dan mengganggu. Balan menggeram pelan, memberitahu Arwen bahwa mereka sudah dekat dengan sumber masalah. Hati Arwen berdebar kencang, campuran antara harapan akan segera menemukan mata air dan kecemasan akan apa yang akan mereka temui di sana. Mengikuti bau logam yang semakin kuat dan suara dentuman yang semakin jelas, Putri Arwen dan Balan akhirnya tiba di sebuah lembah tersembunyi. Pemandangan yang menyambut mereka sungguh mengerikan dan menyayat hati. Di sana, mata air yang seharusnya jernih dan murni, kini berwarna hitam pekat dan mengeluarkan buih-buih beracun. Permukaannya dilapisi minyak berwarna-warni yang memuakkan, dan bau logam menusuk hidung begitu menyengat hingga membuat kepala pusing. Tanaman di sekitar mata air mati dan menghitam, tanahnya gundul dan tercemar. Inilah sumber penyakit yang telah merusak hutan Sylfandel. Tidak jauh dari mata air yang tercemar itu, mereka melihat sumber pencemaran yang sebenarnya. Sebuah tambang besar yang beroperasi dengan bising. Asap hitam mengepul dari cerobong-cerobongnya, dan limbah cair berwarna gelap dialirkan begitu saja ke dalam mata air melalui parit-parit buatan. Para pekerja tambang, dengan wajah lelah dan kotor, sibuk menggali dan mengangkut bebatuan tanpa mempedulikan kerusakan yang mereka timbulkan. Ini adalah sebuah operasi rahasia, tersembunyi dari dunia luar, yang mengorbankan alam demi keuntungan sesaat. Dengan hati-hati, Arwen dan Balan mendekati area tambang. Mereka melihat sebuah tenda mewah yang didirikan agak jauh dari area kerja, dijaga oleh beberapa pengawal bersenjata. Dari sanalah keluar seorang pria berpakaian mahal, dengan wajah angkuh dan tatapan mata yang dingin. Dialah sang bangsawan serakah, pemilik tambang rahasia itu.
Ia tampak puas memandangi hasil kerjanya, tumpukan biji logam yang berkilauan, tanpa sedikit pun menyadari atau mungkin tidak peduli pada kehancuran alam di sekitarnya. Kemarahan sempat bergejolak dalam diri Putri Arwen melihat keserakahan dan ketidakpedulian yang begitu nyata. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu buta terhadap keindahan dan pentingnya alam, hanya demi menumpuk harta? Namun, ia teringat ajaran ayahnya dan kebijaksanaan druid tua. Kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Ia harus menemukan cara untuk menyadarkan bangsawan itu, bukan dengan paksaan, tetapi dengan sentuhan hati. Balan menggeram pelan, seolah merasakan pergolakan batin sang putri dan siap melindunginya jika diperlukan. Arwen menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan segenap keberanian dan ketenangannya. Ia tahu bahwa konfrontasi akan segera terjadi, dan nasib Yggdrasil muda serta seluruh hutan Sylfandel bergantung pada bagaimana ia menghadapi situasi ini. Misteri tentang sumber penyakit telah terpecahkan. Namun tantangan terbesar baru saja dimulai, menyadarkan hati yang telah dibutakan oleh keserakahan. Dengan langkah mantap namun lembut, Putri Arwen, diikuti oleh Balan yang berjalan tenang di sisinya, mendekati sang bangsawan. Para pengawal sempat terkejut melihat kedatangan mereka, namun aura ketenangan dan martabat yang dipancarkan Arwen membuat mereka ragu untuk bertindak kasar. Sang bangsawan, yang awalnya terganggu karena operasinya diketahui, menatap Arwen dengan pandangan meremehkan. Ia tidak mengenali sang putri dari kerajaan tetangga yang terisolasi itu. Putri Arwen tidak meninggikan suaranya atau menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, ia berbicara dengan nada penuh keprihatinan dan kesedihan. Ia tidak langsung menuduh, melainkan mulai dengan menceritakan tentang keindahan hutan yang kini sekarat, tentang hewan-hewan yang menderita, dan tentang Yggdrasil muda yang merana. Ia menjelaskan bagaimana semua kehidupan saling terhubung, dan bagaimana tindakan di satu tempat dapat membawa dampak luas ke tempat lain, bahkan kepada mereka yang tidak menyadarinya. Sang bangsawan awalnya mendengarkan dengan sikap tak acuh, menganggapnya sebagai ocehan tak berarti dari seorang gadis desa. Namun, ketika Arwen mulai menjelaskan bagaimana udara segar yang ia hirup, air jernih yang mungkin pernah ia minum, dan keindahan alam yang pernah ia nikmati, semuanya berasal dari hutan yang kini ia rusak. Ada sedikit perubahan dalam raut wajahnya. Ia mungkin tidak pernah memikirkan hal itu sejauh ini, terfokus hanya pada kilau logam dan tumpukan koin emas. Kemudian, Putri Arwen melakukan sesuatu yang lebih menyentuh daripada kata-kata. Ia berjalan ke sebatang pohon kecil yang tumbuh di tepi area tambang, daun-daunnya layu dan batangnya mengering akibat paparan limbah. Dengan lembut, ia meletakkan tangannya di batang pohon itu. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh sisa energi penyembuhnya. Prosesnya terasa jauh lebih sulit dari biasanya, seolah ia harus melawan racun yang sangat kuat. Keringat mulai membasahi pelipisnya, dan wajahnya tampak pucat karena usaha keras. Perlahan, sangat perlahan, sebuah keajaiban kecil terjadi. Salah satu ranting pohon itu tampak sedikit lebih segar, dan sehelai daun muda yang masih kuncup, dengan susah payah, mulai merekah menunjukkan sedikit warna hijau. Sang bangsawan, yang tadinya skeptis, menyaksikan pemandangan itu dengan mata terbelalak. Para pekerja tambang yang kebetulan melihat juga terdiam, terpaku pada perubahan kecil namun nyata itu. Mereka melihat betapa besar usaha yang dikeluarkan sang putri hanya untuk memulihkan sedikit kehidupan. Arwen kemudian menatap sang bangsawan, matanya yang jernih memancarkan kesedihan sekaligus harapan. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, membiarkan apa yang baru saja disaksikan meresap ke dalam hati nurani pria itu. Keheningan menyelimuti area tambang setelah demonstrasi kecil namun penuh makna dari Putri Arwen. Sang bangsawan menatap pohon kecil yang sedikit menunjukkan tanda kehidupan itu, lalu beralih menatap limbah yang mengalir ke mata air, dan akhirnya memandang Putri Arwen yang tampak lelah namun tetap memancarkan aura kemurnian. Untuk pertama kalinya, ia melihat dampak nyata dari perbuatannya, bukan sebagai angka kerugian atau keuntungan,
melainkan sebagai penderitaan makhluk hidup dan kerusakan alam yang ia cintai di masa kecilnya, sebelum keserakahan menguasai dirinya. Sebuah penyesalan yang mendalam mulai merayapi hatinya. Wajah angkuh sang bangsawan melunak, digantikan oleh ekspresi malu dan sesal. Ia mendekati Putri Arwen dan dengan suara yang kini tidak lagi dingin, ia mengakui kesalahannya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia kejar telah membuatnya buta terhadap nilai-nilai yang lebih penting. Dengan tulus, ia meminta maaf kepada Putri Arwen dan kepada alam yang telah ia sakiti. Ia kemudian memerintahkan seluruh pekerja tambangnya untuk menghentikan semua aktivitas penambangan saat itu juga. Tidak berhenti sampai di situ, sang bangsawan mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk membantu Putri Arwen membersihkan mata air. Para pekerja yang tadinya menggali racun, kini bekerja keras mengangkut limbah, membersihkan tanah yang tercemar, dan membuat saluran baru untuk mengalihkan sisa-sisa kotoran agar tidak lagi mencemari mata air. Balan pun turut membantu dengan kekuatannya, memindahkan batu-batu besar yang menghalangi. Proses pembersihan itu memakan waktu berhari-hari, namun semangat kerjasama dan penebusan dosa membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan. Setelah mata air kembali jernih dan bersih dari limbah, Putri Arwen mendekati tempat di mana akar utama Yggdrasil muda terhubung dengan sumber air itu. Dengan bantuan bangsawan yang kini telah bertobat dan para pekerjanya, ia memastikan area sekitar akar bersih dari sisa kontaminasi. Kemudian, dengan segenap kekuatan dan cinta kasihnya, Arwen menyentuh akar utama yang terluka itu. Energi penyembuh mengalir dari telapak tangannya, membersihkan racun, memulihkan jaringan yang rusak, dan membangkitkan kembali vitalitasnya. Proses ini sangat menguras tenaga Arwen, namun melihat akar itu perlahan kembali sehat memberinya kekuatan luar biasa. Secara bertahap, keajaiban mulai terjadi. Denyut kehidupan Yggdrasil muda di jantung kerajaan Sylfandel terasa semakin kuat. Daun-daunnya yang kusam mulai berkilau kembali, dan aura cahayanya memancar lebih terang. Efek penyembuhan ini menjalar ke seluruh hutan. Daun-daun yang menguning berangsur hijau, tanah yang kering kembali lembab, dan hewan-hewan yang sakit mulai pulih. Suara nyanyian burung dan serangga kembali meramaikan Sylfandel. Sang bangsawan menutup tambangnya secara permanen, berjanji akan mendedikasikan sisa hidupnya untuk memulihkan dan menjaga alam. Kisah Putri Arwen, Balan, dan sang bangsawan yang bertobat menjadi legenda di kerajaan Sylfandel dan negeri-negeri sekitarnya. Peristiwa itu mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi semua makhluk, bahwa setiap tindakan manusia, sekecil apapun, memiliki dampak terhadap alam semesta yang luas. Alam bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita, melainkan bagian tak terpisahkan dari keberadaan kita. Kesehatannya adalah kesehatan kita, penderitaannya adalah penderitaan kita. Keserakahan, seperti yang ditunjukkan oleh sang bangsawan pada awalnya, adalah racun yang dapat membutakan hati nurani dan merusak sumber-sumber kehidupan yang menopang kita semua. Keinginan untuk mendapatkan lebih tanpa memikirkan akibatnya dapat menghancurkan keseimbangan alam yang rapuh, membawa petaka tidak hanya bagi flora dan fauna, tetapi juga bagi manusia itu sendiri. Limbah dari tambang rahasia itu tidak hanya meracuni Yggdrasil muda, tetapi juga mengancam kesejahteraan seluruh kerajaan. Namun, kisah ini juga membawa pesan harapan yang kuat. Kesadaran akan kesalahan, penyesalan yang tulus, dan tindakan nyata untuk memperbaiki kerusakan dapat membawa pemulihan. Sang bangsawan, setelah matanya terbuka oleh kelembutan dan pengorbanan Putri Arwen, menunjukkan bahwa perubahan hati adalah mungkin. Dengan kerjasama dan niat baik, bahkan kerusakan yang parah pun dapat dipulihkan, mata air yang tercemar dapat dijernihkan kembali, dan hutan yang sekarat dapat dihidupkan lagi. Lebih jauh lagi, pengalaman Putri Arwen mengajarkan bahwa menyembuhkan alam pada hakikatnya adalah menyembuhkan diri sendiri. Ketika ia mencurahkan seluruh energinya untuk memulihkan akar utama Yggdrasil muda, ia tidak hanya menyelamatkan pohon dan hutan, tetapi juga mengembalikan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya dan dirinya sendiri.
Ada kepuasan batin dan kebahagiaan sejati yang datang dari tindakan merawat dan memelihara kehidupan, sebuah kebahagiaan yang jauh melampaui kepuasan materi semata. Sejak saat itu, rakyat Sylvandale semakin menghargai dan menjaga alam mereka. Mereka belajar untuk hidup lebih selaras dengan lingkungan, memahami bahwa setiap pohon, setiap sungai, dan setiap makhluk memiliki peran penting dalam jaringan kehidupan yang agung. Dan Putri Arwen, dengan sentuhan penyembuhnya dan hati emasnya, terus menjadi simbol penjaga alam, mengingatkan semua orang bahwa di tangan kitalah terletak tanggung jawab untuk merawat bumi, rumah kita bersama, agar tetap menjadi tempat yang indah dan subur untuk generasi-generasi yang akan datang.